Di situ catat apa ayat yang saya nggak bisa melanjutkan di juz 1. Lihat mushaf, lihat ayat yang macet aja, tulis di angka 1, bikin kolom 1, 2, 3. A, kesalahan pertama ini. Misalkan wa inna jainakum, saya nggak bisa melanjutkan, tulis. Setelah itu lagi murojaah. Kalau selesai juz 1 cuma itu salahnya, berarti murojaah lagi juz 1. Tetapi sebelum murojaah ulang, lihat ayat yang tadi salah. Saya macet di ayat ini, lihat di catatannya. Jadi nggak usah lihat lagi, nggak usah murojaah, biar lagi, lihat lagi. Saya salah wa inna jainakum cuma 1, syukur cuma 1. Jadi pasti ingat, murojaah ulang. Oke, clear juz 1, udah nggak ada salah, bisa dipahami. Naik lagi ke juz 2. Juz 2 misalkan sampai 5 kali kesalahan. Lembar pertama, lembar ketiga, lembar ke-6, lembar ke-9, lembar ke-10 salah. Kalau bisa lebih dari 4 kesalahan, di store ulang. Nggak usah buru-buru pengen cepat naik, nggak usah. Pokoknya di store ulang. Dicatat semua yang 5. Ketika mau store ulang, dihafal yang salah-salah tadi, baru murojaah lagi juz 2. Tapi kalau bisa memperbaiki diri dari 5 kesalahan itu, cukup diperbaiki diri. Kalau merasa masih agak parah, macetnya betul-betul nggak bisa nyambung sama sekali, dan ketika dilihat lagi catatannya tetap macet, usahakan di stop lagi. Seperti itu selanjutnya sampai juz 15. Nah sekarang bagaimana ketika juz 1 udah lancar, juz 2 lancar, 5 juz, biasanya udah banyak perolehan juz yang lancar. Juz-juz sebelumnya ini mulai keteteran, mulai terbengkalai. Caranya diatur aja, hari ini 5 juz, besok 5 juz, besok 5 juz. Murojaahnya sebenarnya murojaah yang baik tetap duduk dan tartilan. Tetapi kalau sekiranya waktunya tidak memungkinkan, kemanapun dibaca. Kan sudah bisa lepas mushaf, kemanapun dibaca. Dan nggak harus pelan. Pokoknya dihayalkan boleh, pokoknya kebaca. Pokoknya pulang keluar sampai ke bawah. Pokoknya hari ini harus selesai 5 juz, besok 5 juz. Oke. Insyaallah yang sudah dibikin list 1, 2, 3 sampai 15 sudah bisa lepas mushaf semua. Dan semuanya harus seperti itu. Tambah lagi juz 16, bikin kualitasnya seperti itu, jangan naik. Itu prinsipnya gitu. Usahakan khatam 30 juz, sudah siap diuji 30 juz dan siap menerima sanad. Ya. Ada pertanyaan? Ya ringan-ringan aja, santai, ngobrol santai. Pokoknya kalau fokus itu, jadi nggak ada istilah insya Allah apa namanya rintangan-rintangan, godaan-godaan kecil itu nggak masuk. Yang penting fokus. Pokoknya target saya 30 juz saja. Nggak boleh ada yang ganggu. Waktunya ngafal pagi itu kan tiap orang beda-beda. Kalau saya dulu enaknya ngafal habis makan siang. Itu bisa dapat 1 lembar tanpa salah. Untuk distorkan subuh besok. Jadi 1 lembar untuk distorkan setelah subuh. Jadi 1 jam cukup. Harus kenyang dulu. Beda-beda. Ada yang harus puasa. Yang puasa lebih cepat. Kok saya puasanya masih. Jadi beda-beda. Dicari waktu yang enak itu dicari. Terus istiqomahkan. Di saat kita sudah menetapkan waktu untuk kita menambah hafalan, untuk kita fokus sama Quran kita, mau ada angin ribut, mau ada orang mau ngasih emas, kehilangan emas dulu jangan ditinggalkan waktu. Karena sekali sehari ditinggalkan, besok akan malas. Buktikan aja. Sekali kita nggak komitmen dengan
waktu yang sudah kita tentukan di zuhur ya. Sudah pasti terbengkalai semua. Saya hari ini misalkan nggak nambah hafalan, nggak ngapal setelah makan siang, itu udah pasti besok saya setoran hancur-hancuran. Ketika untungnya saya masih punya kotak. Ketika saya nggak siap betul-betul dengan setoran yang mau saya setorkan, saya nggak maju ya mas. Karena itu bakal nyakitin ustadznya. Nyakitin ustadznya. Ustadz dibikin repot mas. Ketika ustadz dibikin repot, boro-boro barokah ya kita. Doa pun belum tentu. Pokoknya nggak bagus. Usahakan ketika setoran udah kayak Fatihah. Udah siap lepas mushaf. Pokoknya kalau bisa setoran nggak usah bawa mushaf. Baru berkelas. Kalau masih bawa mushaf, walaupun nggak dibuka, menurut saya itu masih punya ketergantungan. Usahakan kelasnya sudah seperti ketika setoran siap semua. Dan nggak usah ditegur lagi. Ustadz cuma menegur kesalahan tadi, kurang dengung, panjangnya kurang. Urusan hafalan Ustadz udah percaya. Saya percaya sama itu udah pasti bangun. Bayang ini barokahnya di sini. Barokah lancar hafalan, barokah doa guru karena guru senang dengan kita karena kita lancar. Itu insya Allah dapat doa khusus double. Kalau nggak lancar, ustadznya nih itu sering-sering bikin kesal guru. Usahakan setiap ngaji udah 100%, jangan 80%, jangan 50%. Jadi 0 atau 100%, nggak boleh nilai itu 50 atau 70. Bisa dipahami? Semua kegiatan, semua yang berkaitan dengan hafalan harus 100%. Karena kalau 70% atau di bawah 100, nggak betul-betul siap, itu akan berdampak ke yang lain, jus-jus yang lain. Dan berikutnya akan seperti itu. Ujung-ujungnya setelah hafal 30 juz akan lahir hafid-hafid yang kalau ditanya lancarnya berapa? 20. Yang lancarnya berapa? 10. 20 nya gimana? Ya, karena dari awal ketika berniat menghafal enggak 100%. Ya 70%, ya 90%, ya 80%, enggak boleh. Makanya kalau saya enggak siap untuk setoran, saya mending izin, saya belum siap. Daripada nanti saya setoran cuma cari muka, cari absen, terus Ustadz marah-marah, Ustadz sesat. Jadi mending 0% atau 100% ketika masuk. Nggak boleh. Udah lancar semua, kurang satu ayat, jangan maju. Dan semua itu kalau miniatur ibaratnya setoran satu halaman. Begitu juga satu juz. Jangan uji satu juz, jangan ikut ujian satu juz untuk naik juz berikutnya kalau juz sebelumnya belum 100%. Akan rusak. Kadang Ustaz nggak tega mau naikin. Udah payah merojaah juz 1 misalkan mau naik ke juz 2. Kasihan juga kalau nggak dinaikin. Jangan seperti itu. Yang salah bukan Ustaznya, kita yang salah. Namanya orang ngaji kan gimana? Pokoknya harus fokus 100%, nggak boleh 80%. Ada lagi masalah. Jadi ibarat orang lapar makan itu seperti itu terus, orang apa itu? Nggak boleh kendor. Cara memanage murojaah Seperti tadi sudah dijelaskan bagi yang udah 15 juz, kalau belum yakin dengan 15 juz yang sudah dimiliki, seperti itu tadi, bikin angka 1 sampai 15. Ada buku ini angka 1, kasih jarak untuk memberikan catatan yang itu tadi, yang salah-salah, yang macet betul-betul nggak bisa. Dan merojanya nggak usah pegang mushaf. 1.1, poin 2, poin 3 misalkan, sampai 5 kali kesalahan maksimal,
masih bisa ditolerir dan bisa dilancarkan lagi. Lebih dari 5 udah nggak bagus, harus setorkan lagi. Begitu seterusnya. Dan jus-jus yang sudah lancar itu jangan ditinggalkan lagi, nanti hilang lagi. Pokoknya sekali jus satu udah dipegang, pegang terus. Konsekuensinya gimana? Sudah dapat 5 jus, 10 jus, lancar semua, berarti nambah murojaah kita. Ya enggak? Begitu, nambah murojaah. Kalau jus satu, baru masuk jus satu, anggap yang lain hilang dulu. Fokus ke jus satu. Ya, bisa dipahami. Itu sistematis. Jadi ngaji itu enggak sekarang selesai jus satu tapi dampaknya nggak lancar, tetap nggak lancar, tetap seperti yang dulu jus satunya. Besok ngaji jus 2, tetap berurut sih. Murojaahnya 10 jus, tapi di mana 10 jusnya kan nggak tahu. Jadi harus betul-betul sistematis dan semuanya lancar. Ada lagi? Apa yang sulit? Dan rata-rata kalau tahsinnya udah bagus, itu potensi IQ di dalam menghafal biasanya bagus.